Pacaran bisa dibangun dulu dia cerita pagi mereka masuk ke apa sih bagian lainnya tiga kocok enggak yang mati dalam bisa bagian dan office itu masuk itu pengajuan orang kocok tuh nih ini betul sekarang kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu yang ya, Dek. Saya kemarin aja ya. Jadi ini nggak tak mood, tapi tolong komunikasinya ketika Ustazah tanya saja. Kalau tidak, tolong jangan ramai. Kemudian di meeting chat juga ngechatnya untuk yang penting-penting saja. Gitu ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu yang lain, yang bergabung sudah 44 anak. Ustazah sampaikan dulu sama tugas-tugas kemarin ya. Yang kemarin sudah mengumpulkan tugas, alhamdulillah sudah banyak, sekitar 60-an anak sudah ngirim tugas, yang belum ada sekitar 40-an sekian. Tolong adik-adik yang on di Microsoft Teams, nanti bisa menghubungi temannya yang belum on di Microsoft Teams. Kayak kemarin ternyata ada teman kalian yang ngirim tugasnya masih belum tahu caranya ngirim di assignment gimana Ustazah. Ternyata masih banyak yang melalui chat ataupun WA. Terus ada juga teman kalian yang ternyata password MS Teams-nya udah nggak bisa dipakai, tapi baru menghubungi Ustazah kemarin. Nah, tolong yang connect sama teman-temannya di WA, sama ditanyakan, yang belum connect di MS Teams siapa, kalau mau di support bisa menghubungi wali kelasnya atau ke Ustazah atau ke Ustaz Nanang ya atau Usalma ya. Biar adik-adik juga bisa langsung gabung. Takutnya nanti perjalanan PJJ-nya sudah berminggu-minggu, tapi ada teman kalian yang belum gabung di MS Team. Itu mungkin yang mengawali, sambil nunggu yang lain yang gabung sudah 49 anak. Nah, kemarin waktu adik-adik Ustazah minta untuk ngisi di Microsoft Form tentang materi yang kalian butuhkan, itu sudah Ustazah rekap ya. Dan materi yang akan Ustazah sampaikan, Ustazah sesuaikan dengan materi yang kalian butuhkan. Kemudian, harusnya pekan kemarin, 2 pertemuan kemarin itu tentang belajar, sesuai dengan angket yang sudah kalian isi di Microsoft Form. Kemudian 2 pertemuan ini sama besok itu tentang pergaulan remaja yang efektif. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pergaulan remaja. Nanti Ustazah slide-kan PowerPoint ya. Adik-adik bisa menyimak. Kalau di layar HP-nya atau di layar laptopnya bisa di screenshot, boleh di screenshot tentang PowerPoint yang Ustazah sampaikan. Nanti yang belum jelas bisa ditanyakan. Adik-adik bisa melihat tampilan Ustazah? Bisa. Oke, bisa. Hari ini Ustazah akan menyampaikan tentang pergaulan remaja. Karena kita waktunya setiap pertemuan hanya 30 menit. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, Ustazah tanya. Tadi pas jam 7:30 kan kita punya jadwal baru ya. Adik-adik sudah mulai dengan Al-Maksurat atau belum?
Sudah. Ya, alhamdulillah. Kayaknya Ustazah kenal ini yang jawab ini. Sudah. Fatin kayaknya. Kelas 9. Oke. Kalau sudah, alhamdulillah. Nanti setelah KBM ini selesai, jam 8:30, berarti adik-adik jadwalnya sholat duha. Dibiasakan ya setiap hari. Jam 6:30, kalian awali dengan lamak surat. Jam 8, kalian mulai KBM pertama. 8:30, kalian ada sholat duha. Jam 9 ada jam kedua, kemudian baca Quran. Ya, Us? Ya. Dibiasakan setiap hari mulai pekan ini, jadwalnya sudah baru dan ditambah dengan amalan-amalan yaumiyah kalian. Nanti pas dimutabaah kan kalian juga akan terbantu dengan adanya jadwal dari sekolah. Sudah lanjutkan. Hari ini kita akan mulai materi tentang pergaulan remaja. Mungkin pas kelas 7 dan 8 pernah Ustazah singgung, tapi cuma sedikit ya. Nanti di kelas 9 kita akan kupas lebih dalam tentang pergaulan remaja ini. Bagaimana kalian menjadi remaja yang tidak sekedar berprestasi, tapi juga bisa bermanfaat untuk sekitarnya. Nanti adik-adik yang pengen bertanya bisa mengacungkan tangannya atau menulis di meeting chat-nya masing-masing. Yang pertama, sudah sampaikan pendahuluannya tentang kemampuan bergaul seseorang, yaitu kemampuan atau keterampilan seseorang menjaga hubungan dengan orang lain, baik melalui tutur kata, komunikasi timbal balik, maupun sikap perilaku sehari-hari yang menyenangkan. Kalau tentang berteman, tanpa Ustazah ajari, karena kita sebagai manusia pasti kita punya nalurinya pengen berteman ya. Kalau misalnya adik-adik selama ini merasa teman saya banyak, bisa jadi itu karena kemampuan bergaulnya sudah cukup baik. Tapi sebaliknya, adik-adik yang merasa temannya tidak banyak, sulit untuk membina hubungan dengan teman, bisa jadi karena kemampuan bergaulnya masih kurang. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam bagaimana supaya kita bergaulnya bisa lebih baik, teman kita banyak dan nyaman sama kita. Termasuk di pengertian tadi ya, tutur katanya, komunikasinya, sikap dan perilakunya juga harus menyenangkan. Kalau kita pengen orang lain menyenangkan untuk kita, berarti kita harus menjadi juga pribadi yang menyenangkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar remaja dapat menyesuaikan diri dalam kelompok. Kalau yang namanya berteman pasti dalam kelompok ya, nggak mungkin berteman dengan dirinya sendiri. Kalau sama dirinya sendiri berarti itu adalah berlaku yang baik dengan diri sendiri. Tapi kalau yang namanya bergaul, tentunya dalam sebuah kelompok. Pergaulan pastinya memerlukan media, bisa jadi kelompok belajar, kelompok bermain, kelompok kegiatan seni, baik secara formal maupun non-formal. Nah, kegiatan remaja merupakan sarana yang sangat efektif untuk memupuk pergaulan yang baik, misalnya Karang Taruna, remaja masjid. Jadi kalau adik-adik ada sebuah wadah, tidak ada salahnya kalau kalian ikut di dalamnya. Kalau di tempat kalian ada Karang Taruna, kalau pas nggak lagi musim pandemi seperti ini ya, silahkan untuk bergabung dan aktif. Jadi kita tidak menjadi orang yang eksklusif, cah pondok, ragilem bergaul, bukan, tapi justru kita mewarnai di tempat-tempat tersebut. Kemudian ada remaja masjid. Kalau adik-adik di pondok dapat materi yang luar biasa, baca Qur'annya sudah baik, jangan disimpan sendiri. Ada aktivitas-aktivitas di masjid, ikutilah. Jadi remaja masjid, ngajari TPA untuk adik-adik yang lain, ataupun anak-anak SD, ataupun anak-anak di bawah kalian. Jadi tidak sekedar berprestasi untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk yang lain. Dalam mengembangkan pergaulan, hendaknya dilandasi dengan rasa perhatian. Setiap orang pasti senang kalau diperhatikan. Nah, maka dari itu kita nggak sekedar menuntut untuk diperhatikan temannya, tapi bagaimana caranya kita untuk bisa jadi orang yang perhatian. Pas temannya lagi sakit, ya ditanyain, dideketin, bukan malah dijauhi ya. Nanti kalau misalnya sudah adik-adik balik ke pondok. Selain perhatian, ada rasa kasih sayang, keikhlasan, dan tanggung jawab. Itu sebagai
pokok-pokok bagaimana ketika kalian bergaul. Berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Antara lain, yang pertama memilih teman bergaul. Ketika adik-adik sedang di pondok, adik-adik insya Allah sudah bergaul dengan teman-teman yang sekufu ya. Kita dididik dalam pembiasaan yang sama insya Allah. Jadi lebih mudah karena teman-teman kita dalam satu lingkup yang sama, peraturan yang sama, visi misi yang sama. Tapi ketika adik-adik di rumah, teman bergaul ini tolong sangat diperhatikan. Pas di pondok bergaulnya sama teman-teman yang ngaji, nanti pas sampai di rumah teman-teman gaulnya gantian. Tidak diawasi sama ustadz-ustadzah, Umi sama Abi mungkin bekerja. Ketika tidak pandai-pandai memilih teman bergaul, itu sangat berbahaya. Pagi-pagi sudah diampiri, diajak mainan, diajak wifi-nan. Siang-siang diampiri lagi untuk main sepak bola. Malam-malam juga diampiri lagi untuk bermain. Nah, maka pandai-pandailah untuk memilih teman bergaul. Yang kedua, saling menghargai pendapat dan tidak terlalu memaksakan kehendak pada teman. Kalau adik-adik pengen disenangi dalam bergaul, dalam berteman, maka ayo kita saling menghargai pendapat teman kita. Jangan terlalu memaksakan kehendak sama orang lain. Kalau ngajak boleh ya, tapi jangan terlalu maksa. Yang ketiga, berikan nasihat secara hati-hati, sehingga teman kita tidak tersinggung. Ini sudah sering sekali ya kita temui, misalnya di asrama. Ada teman yang rajin sekali, resian gitu ya, di asrama resian, tapi nggak disenangi sama temannya. Karena apa? Kalau pas nasihati terlalu kasar gitu ya. Jadi teman-temannya mudah tersinggung. Maka berikan nasihat secara hati-hati, sehingga teman kita jangan sampai tersinggung. Kemudian yang keempat, mendukung keberhasilan teman, jauhi sifat iri hati. Kalau ada teman kita yang berprestasi, ada teman kita yang berhasil, maka kita harus ikut senang. Jangan sampai kita malah iri ya, jauhi sifat iri hati. Dan kita harus selalu mendukung keberhasilan teman. Kalau kita dukung teman kita, otomatis akan ada timbal baliknya. Teman kita suatu saat juga akan mendukung kita. Dukunglah untuk keberhasilan teman. Yang kelima, jangan terlalu sering mengeluh kepada teman. Kenapa begitu? Kadang-kadang kalau kita terlalu sering mengeluh sama teman, bisa jadi teman kita nanti justru akan bosan. Wong iki saben ketemu aku dek ngeluh terus. Nggak pernah menunjukkan wajah bahagia. Setiap ketemu kok isinya mengeluh terus. Nah, maka jangan terlalu sering mengeluh kepada teman. Kalau bisa, pas kita bahagia, dunia seolah tahu kebahagiaan kita. Tapi ketika kita lagi sedih, sedihnya untuk diri kita saja. Berusaha untuk dewasa, memecahkan masalah sendiri sebisa mungkin. Baru kalau tidak bisa mencari bantuan orang yang lebih dewasa. Bisa ke guru ataupun orang tua, tapi jangan terlalu sering mengeluh kepada teman. Kemudian yang keenam, segera minta maaf bila kita salah. Kalau tidak salah, dulu Ustadzah pernah ngasih tahu ya, ada kalimat-kalimat yang memang harus sering kita ucapkan, yaitu kata maaf, terima kasih, permisi. Itu harus nantiasa kita biasakan. Yang pertama adalah yang maaf ini ya. Soalnya apa? Kalau kita punya kesalahan, terus kita nggak segera minta maaf, orang itu akan tidak segan-segan menjauhi diri kita. Wong kae kok salah, tapi kok ora gelem minta maaf, gitu ya. Jadi segera minta maaf bila kita salah. Tidak salah pun ketika mungkin teman kita kelihatannya wajahnya lagi nggak enak, tidak ada salahnya kita minta maaf. Kamu kenapa wajahnya kok kayak gitu? Kalau aku punya salah, aku minta maaf ya. Gitu. Jadi segera minta maaf bila kita salah. Atau mungkin ketika sikap teman kita agak berbeda, ya kita agak peka sedikit lah. Aku salah apa ya? Aku minta maaf ya jika aku punya salah. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa menjadikan hubungan persahabatan kita jadi lebih baik. Ataupun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pergaulan, dimanapun.
Tidak hanya di teman-teman sekolah saja ya, tapi di setiap orang yang kita jumpai, setiap orang yang kita temui. Jadi kita berusaha untuk melakukan hal-hal tersebut. Misalnya ngasih nasihatnya hati-hati, tidak nyakiti perasaan orang lain, tidak sering mengeluh, minta maaf kalau punya salah. Itu harus kita budayakan. Kita harus membiasakan dalam hidup kita sehari-hari. Sampai di sini jelas? Halo, halo. Jelas. Masih tersambung? Masih. Oke. Yo, dek koyo ngantuk ngono to masih. Sebentar tak cek dulu ya. Sudah 72 yang gabung. Mungkin sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Us. Oh, oke. Itu sudah jelas ya. Nah, tadi yang pertama tentang kemampuan bergaul, terus tujuannya, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan remaja yang positif, kemudian melakukan 6 hal yang tertera di depan kalian ini. Ini adalah hal-hal yang harus sangat diperhatikan ketika adik-adik bergaul sama orang lain. Boleh di sekolah, di asrama, maupun ketika adik-adik sedang bergaul dengan teman-teman di rumah. Nah, yang ketiga, Ustazah kaitkan tentang pergaulan ini ya. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Kenapa Ustazah kaitkan dengan ayat ini? Karena hal tentang pergaulan ini menjadi hal yang sangat kita perhatikan ya. Hubungan kita tentang hubungan kita sama orang lain. Allah menciptakan kita, ada laki-laki, ada perempuan, berbangsa, bersuku. Itu adalah maksudnya kita itu diciptakan, kita tidak sendirian di dunia ini. Banyak orang-orang di antara kita, termasuk teman-teman kita. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Kalau hubungan adik-adik sama teman-teman, sesama ikhwan ya, di sini Ustazah batasi teman-teman kalian sesama ikhwan. Di kelas, cara pergaulan yang bertakwa. Perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau Allah mengajarkan saling menasehati kebaikan dan kesabaran, ketika sama temannya nasihati teman. Nasihatinya caranya dengan sebutkan ya di slide sebelumnya. Menasihati tidak boleh menyakiti. Saling memahami sama temannya. Ayat ini kita jadikan pedoman, insya Allah tidak ada lagi memukul seorang santri, kok memukul, kan sangat tidak etis diri. Sekolahnya bareng, di asramanya bareng, makan bareng, tidurnya pun bareng, kok masih ada seperti itu, memukul sama teman, ngerasani, ya. Panduan kita garis bawahi yang sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di Allah adalah orang yang paling, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang senantiasa
bertakwa. Apa-apa yang sudah diajarkan sama Allah, apa-apa yang sudah dituntunkan Rasulullah, dan kita menjauhi larangan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Tadi yang pertama Ustazah kaitkan dengan teman-teman yang sama jenis. Yang kedua, ini ya, bagaimana kita lawan jenis. Kalau kita tetap tadi berpanduan sama Quran ayat ini ya, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini, maka kalau kita pengen jadi orang yang bertakwa, pas tahu bagaimana tuh caranya bergaul antara ikhwan dan akhwat, maka kita akan senantiasa menjaga. Ya, aku sebagai jari loh, ketika ketemu sama akhwat, adab-adab yang harus aku lakukan ini. Udah tahu aturannya, berarti kita ya lakukan. Karena kita pengen berusaha menjadi orang yang Allah dan menjauhi larangannya. Oh, ketika bergaul, ikhwan dan akhwat itu tidak boleh misalnya saling pandang. Ternyata karena itu nggak boleh. Kita pasti akan mengenal batas-batas tersebut. Kan sudah dicontohkan sama Rasulullah. Bagaimana? Jadi semuanya bagaimana kita dengan teman-teman ikhwan sama ikhwan, akhwat sama akhwat, maupun pergaulan ikhwan dan akhwat. Kalau sekarang kalau di pondok, jadi kalian ini berarti kesempatan untuk bertemu papasan, mungkin ke dapur, papasan pas di masjid. Kalian harus bersyukur, jangan sampai malah ketemunya di HP kalian. Nauzubillah min dzalik. Gunakan handphone kalian untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk belajar, untuk ilmu. Sebentar. Untuk bermain, dalam tanda kutip, sebentar. Jadi bermain itu bukan menjadi melepas liburan, boleh bermain. Tapi selepasnya adalah hal yang bermanfaat. Teman tanya sama yang akhwat saya. Memang pengen harus komunikasikan, ikhwan akhwat sebaiknya berkomunikasi untuk mencegah hal-hal yang kurang baik. Begitu yang dapat saya sampaikan. Semoga 3 slide ini bisa adik-adik pahami. Sampai di sini jelas? Assalamualaikum. Hai. Halo adik-adik, masih bergabung? Yang jawab masih, tinggal 1 anak. Ini kayaknya yang lain pada tidur. Enggak, Us. Oh Masih, iya. Us. Masih, alhamdulillah. Kufing. Apa? Ya. Iya. Telinganya, Us. Hari ini yang masuk kebanyakan yang akhwat ya. Yang ikhwan pada nggak masuk ini. Masuk lulus aku. Hadir. Masuk, Us.
Iya. Aku masuk loh. Us. Aku Iya, ini masuk kan loh. Ustazah. Iya. Enggak. Yang Ikhwan ada berapa anak nih? Sebagian. Semuanya, Us. Enggak semuanya. Ini Ustazah bisa lihat kok di absennya. Kan kelihatan dari sini bisa di absen. Aru nggak ikut. Yang Ikhwan cuma sedikit. Banyak yo, Us. Aru nggak ada. Kolit, Us, kolit. Kolit tidur. Oh iya, ada siswa baru ya? Ya. Tidur, Us. Ya. Kolit tidur. Dini Anggara, Us. Tapi nggak masuk ini anaknya. Nggak kenapa-napa, Us. Oke. Ya gitu ya, Dek. Materi yang Ustazah sampaikan pekan ini. Tapi Rofik masuk ini, Rofik. Alhamdulillah. Romi? Nggak ada. Oke ya, adik-adik itu ya yang dapat Ustazah sampaikan. Tadi materi yang Ustazah sampaikan di screenshot nggak? Dicatat nggak? Di screenshot. Oke, di screenshot nggak apa-apa. Atau ya pokoknya disimpan ya. Soalnya kadang-kadang mungkin nanti pas pertemuan berikutnya ada tugas, kan adik-adik sudah punya bahan. Nanti tinggal nambahin. Kalau nggak salah mungkin pekan depan tugas ya. Jadi ada jadwal untuk meeting, ada jadwal untuk tugas. Nah, nanti kan pas tugas adik-adik sudah punya bahan. Yang ikut meeting pagi ini, adakah yang belum mengumpulkan tugas? Tolong nanti kalau ada tugas segera dikerjakan ya, Dek. Kalau bisa hari ini ada tugas langsung dikerjakan, biar tidak menumpuk-numpuk tugasnya. Ya, oke. Waktunya sudah habis ya. Insya Allah kita lanjut pekan depan. Semoga adik-adik sehat selalu. Habis ini jadwalnya sholat duha. Silahkan adik-adik semuanya bisa sholat duha, kecuali yang berhalangan. Sekian dari Ustazah. Mari kita tutup dengan berdoa. Gak ada yang ditanyakan toh? Nanti kalau ada yang tanya bisa lewat chat ya. Kita habis. Dari Ustazah. Silahkan adik-adik bisa live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.